Kita bergeser ke kawasan Ancol yang masih jadi salah satu destinasi favorit warga ibu kota untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru. Sejak pagi, warga sudah datang untuk menikmati suasana pantai. Beragam aktivitas bisa dinikmati warga di pantai, mulai dari naik mobil warawiri, bersantai bersama keluarga di pinggir pantai, hingga naik perahu kayu yang telah disediakan. Jelang tahun baru akan ada pertunjukan kembang api di Pantai Lagun yang akan menampilkan kembang api terbesar selama 10 menit dan menutup tahun 2023. Lalu bagaimana suasana jelang pergantian tahun di Ancol serta penjagaan dan pengamanan oleh personel kepolisian? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Gratia Adur di kawasan Ancol. Gratia, Ancol selalu jadi salah satu tujuan favorit warga menghabiskan malam pergantian tahun. Nah, ini antisipasi pengamanannya di sana ini seperti apa, Gracia? Termasuk juga pengaturan arus lalu lintas jelang malam tahun baru ini nanti bagaimana, Gracia? Ya, baik Vidi dan juga saudara, kalau situasi terkini yang berada di Taman Impian Jaya Ancol terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Informasi yang kami terima dari Humas dari Taman Impian Jaya Ancol, per jam 10 pagi ini sudah dipadati 35.000 pengunjung. Oleh karena itu, dari petugas kepolisian dan juga TNI ini menyiapkan beberapa skema mekanisme untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas yang berada di kawasan Pantai Ancol sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, Vidi, kita akan simak ada obrolan singkat saya bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, Pak. Sama-sama selamat tahun baru buat kita semua. Oke, Pak, ini kan setiap tahun Pantai Ancol ini selalu ramai kalau ada acara pergantian tahun. Nah, ini fokus pengamanannya ini akan seperti apa nanti, Pak? Baik, kita mendirikan pos pelayanan di Ancol ini ada 2 pos, yaitu pos di pintu timur sendiri dan kemudian pos Bintang Mas. Konsentrasinya adalah satu, menjamin rasa aman dan selamat. Keselamatan pengunjung, keselamatan warga masyarakat yang melakukan destinasi di Ancol ini. Yang kedua, memberikan kenyamanan. Nah, fokus yang pertama ini kemudian kita juga melakukan dengan berbagai stakeholder, mulai dari TNI, kemudian ada Basarnas, ada Damkar, ada Dinas Kesehatan, dan dari internal Ancol sendiri. Oke, jadi ada berbagai macam gabungan TNI dan juga Polri dan ada Basarnas juga. Ini kira-kira personilnya ada berapa nih, Pak? Nah, kemudian antisipasinya, Pak, kalau terjadi peningkatan volume kendaraan, seperti apa nanti antisipasinya? Baik, skenario kami hari ini ada sekitar 90.000 pengunjung sampai dengan puncak acara pergantian tahun. Sehingga beberapa skenario yang kita terapkan mulai dari 3 pintu masuk utama ya, dari simpang traffic light di Pasir Putih, lalu traffic light di Jembatan Goyang, dan traffic light di Bintang Mas. Ini pintu masuk. Sementara di pintu masuk Ancol sendiri ada 5 titik atau gerbang utama yang akan digunakan oleh masyarakat. Lalu untuk di dalam sendiri ada berbagai pos, misalnya yang utama tadi menjamin keselamatan tadi warga yang berkunjung di wilayah pantai, Pak. Jadi beberapa pos, termasuk ada pos dari Polairut, pos dari lifeguard-nya Ancol sendiri, itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat yang berkunjung di pantai terutama. Jumlah personil ada berapa, Pak? Jumlah personil di Ancol ini sendiri, kawasan Ancol, 428 personil yang kita terjunkan untuk pelaksanaan pengamanan. Ya. Nah, terakhir, Pak, ini apa saja yang perlu diperhatikan bagi para pengunjung yang akan melakukan untuk merayakan tahun baru di sini? Berbagai kegiatan yang kita lakukan dari tahun ke tahun, evaluasinya adalah beberapa anak lepas dari pantauan orang tuanya. Kemudian beberapa peristiwa kecil, insiden kecil. Karena itu kami mengimbau untuk masyarakat betul-betul, terutama yang masih anak-anak, tidak lepas dari jangkauan orang tuanya, terutama di wilayah pantai ya. Lalu kecelakaan kecil yang mungkin terjadi karena memang ini destinasinya outdoor, bisa apapun nanti bisa melaporkan ke posko terdekat. Jangan sungkan-sungkan masyarakat untuk memberikan laporannya kepada petugas internal Ancol sendiri atau petugas posko yang kami sebar di tempat ini. Jadi kalau ada kehilangan apapun, petugas kepolisian sudah ada di berbagai titik di kawasan Ancol ini ya, Pak ya? Beberapa juga kita temukan itu kejadian kecil lah ya, kehilangan dompet dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kita melapor ke kita, KTP juga ada yang kehilangan, melaporkan ke kita dan kita akan memberikan pelayanan maksimal untuk itu. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatannya. Selamat bertugas, Pak. Selamat bertugas juga.
Nah, saudara, itu tadi wawancara singkat saya. Memang betul bahwa di kawasan Ancol ini, kalau di setiap pergantian tahun ini selalu padat pengunjung. Buktinya tadi informasinya ada 35.000 pengunjung yang sudah mulai memadati di sini. Pengalaman yang dirasakan juga cukup berbeda, Vidi dan juga saudara. Ketika saya memasuki pintu masuk di pintu gerbang Marina di Pantai Ancol, ini biasanya tadi saya mengalami antrean yang cukup panjang, saudara. Dan biasanya kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 ini bisa berkeliling di titik-titik lokasi wisata yang berada di dalam Pantai Ancol sendiri. Tapi karena hari ini kondisinya berbeda, ada banyak pengunjung, ada banyak kendaraan, maka tadi petugas kepolisian dan juga petugas keamanan di Taman Jaya Impian Ancol ini mengarahkan kendaraan untuk langsung ke kantong parkir yang sudah disediakan, sehingga para pengunjung ini bisa menggunakan fasilitas ataupun layanan bus warawiri. Dari Pantai Ancol sudah disiapkan ada 70 lebih bus warawiri yang ini bisa Anda gunakan, tujuannya agar bisa menikmati bagaimana merayakan pergantian tahun baru di Pantai Ancol sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, saudara, yang masih perlu diperhatikan bagi Anda yang ingin berlibur di sini adalah untuk memantau barang bawaan Anda. Kemudian jika Anda membawa anak kecil, ini juga harus diawasi agar tidak terjadi kehilangan. Kembali ke studio, Vidi. Baik, Gracia, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat menikmati suasana libur akhir tahun bersama warga di Ancol.